Kalau kita belajar ngambil dari Al-Quran, ibarat kita mempelajarinya dari pongkolnya. Kemudian nanti kita akan lihat ada cabang-cabangnya seperti itu. Nah, selama ini kebalikan, kita belajar sesuatu itu dari rantingnya. Enggak disentuh Al-Quran, enggak, dari rantingnya, dari kitab fikih misalnya. Karena kita belajarnya dari ranting, namanya ranting ya, baru ketiup angin sedikit saja pasti beradu kan, seperti ranting, lihat pohonan. Kita baru belajar taharah, udah ada perbedaan pendapat. Jangan antara madhab, di antara satu madhab saja berbeda pendapat, seperti itu. Ini akibat apa? Bagaimana kita pelajarinya dari ranting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Husain bin Hamid Al-Attas, serta para habaib, para hujjaj, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah yang tercurah kepada kita, terutama sekali karunia-Nya yang begitu nyata bagi kita, bagaimana kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk mengalami bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan ini. Diberikan kesempatan bagi kita untuk meraih rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bergabung dengan kita, tapi saat ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian, kita ketahui bahwasanya kemuliaan bulan Ramadan ini adalah dikarenakan pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quran. Kalau bukan atau kalau tidak diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, niscaya bulan Ramadan tidak mendapatkan kemuliaan seperti ini. Karena sebelum diturunkannya Al-Quran, bulan-bulan yang mulia ada 4, hanya 4, yaitu ini sesuai yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12, bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam satu tahun. Ini sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara ke-12 bulan tersebut ada bulan-bulan yang dihormati, dimuliakan. Allah enggak terangkan, tidak sebutkan ke-4 bulan tersebut, karena memang ke-4 bulan yang dimuliakan ini sudah masyhur, sudah dikenal oleh bangsa Arab.
yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah Rajab. Inilah keempat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Ramadan tidak termasuk dalam keempat bulan ini, ya. Tapi setelah diturunkannya Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya padanya Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu ya, pada kesempatan kali ini, karena kita ketahui bulan Ramadan itu menjadi mulia dengan Al-Quran, kita pun ingin menjadi mulia dengan Al-Quranul Karim. Untuk itu, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menerangkan, menjelaskan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini mungkin tidak sekali ini pertemuannya. Ini juga sudah saya terangkan sebagian di Rasil, ya. Akan tetapi dalam pengajian biasanya akan lebih bebas kalau mau bertanya, kalau apa yang kurang jelas. Ya, di sini alhamdulillah juga ada Ustaz Husain, jadi akan memperkaya nanti dari apa yang saya sampaikan, ya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti. Karena ini saya ingin menjelaskan, menerangkan sesuatu yang biasanya tabu di pesantren-pesantren, sesuatu yang biasanya tidak mau dilakukan oleh, walaupun orang-orang yang sudah belajar bahasa Arab, nahwu shorof, ya, tapi ketika kita ajak untuk yuk kita memahami Al-Quran, nggak berani, nggak boleh katanya. Nanti bahkan ada yang mengatakan jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran, bisa sesat ini. Masa Al-Quran sudah Allah terangkan hudan linnas, ini petunjuk bagi manusia, kok sesat sih? Ya, tapi memang saya tidak mengesampingkan ada orang-orang yang sengaja mengambil ayat Quran untuk diambil, dipakai sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan hawa nafsunya, maka itu memang enggak benar seperti itu. Nah, di dalam cara berinteraksi dengan Al-Quran ini, ya, saya juga menerangkan nanti di sana ada rambu-rambunya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar supaya jangan kita mengartikannya dengan tadi sesuai dengan hawa nafsu kita. Hadirin dan hadirat sekalian, berdasarkan pengalaman tadi, maka ya, pengalaman ya, ini bagaimana banyak orang yang tidak mau langsung berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan ya dilarang kita itu dahulu, dan ini masih kita alami sampai sekarang juga, ya. Sehingga yang kita dapatkan sering membuat kita bingung tentang hidayah Allah ini, tentang agama ini. Kita banyak menjadi bingung karena kita sering mempelajarinya dari pongkolnya, dari cabangnya gitu, ya. Saya sering menggambarkan bagaimana agama ini atau keimanan ini, dan Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan
kalimah thayyibah itu kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Digambarkan bagaimana seperti pohonan yang kokoh keimanan ini, yang akarnya menghujam ke bumi, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, yang mana pohon ini memberikan buahnya dengan izin Tuhannya setiap saat. Artinya keimanan ini, Islam ini memberikan buah yang manis, buah yang indah, kesejukan, ketenangan, kedamaian kepada lingkungannya kullahinin, setiap saat. Ini jadi digambarkan bagaikan pohonan yang akarnya menghunjam ke bumi, kemudian dahan-dahan dan rantingnya menjulang ke langit. Nah, ini akarnya, pokoknya itu adalah kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, inilah keimanan. Ini yang harus kita pelajari. Ya. Itu dari Al-Quran. Kalau kita pelajari, ngambil dari Al-Quran, ibarat kita mempelajarinya dari pongkolnya. Kemudian nanti kita akan lihat ada cabang-cabangnya seperti itu. Ya, ada ranting-rantingnya seperti itu. Nah, selama ini kebalikan, kita belajar sesuatu itu dari rantingnya, ya, kita di pesantren begitu, dipelajari dari rantingnya, ya, nggak disentuh Al-Quran, dari rantingnya, dari kitab fikih misalnya, fikih dari apakah itu takrib, kemudian Fathul Qorib, kemudian ada lagi tingkat lagi Bajuri, kemudian ada Fathul Mu'in, ya seperti itu, I'anatul Talibin, dan kitab-kitab fikih yang lainnya, ya. Karena kita belajarnya dari ranting, namanya ranting, ya, baru ketiup angin sedikit saja pasti beradu kan, seperti ranting, lihat pohonan, setiap sedikit aja kena angin beradu. Nah, kita baru belajar taharah udah ada perbedaan pendapat. Jangan antara madhab, di antara satu madhab saja berbeda pendapat seperti itu. Ini akibat bagaimana kita pelajarinya dari ranting. Dalam masalah wudhu saja sudah terdapat seperti itu. Dalam masalah taharah lagi terdapat perbedaan pendapat. Nah, ini pengalaman kita, ya, pengalaman, dan saya miris sekali, ya, lama kita belajar seperti itu, kita nggak bersentuhan dengan Al-Quran, ya. Tapi setelah kita bersentuhan dengan Al-Quran, maka jelas semuanya, terang semuanya, indah semuanya. Islam itu begitu indah. Kita melihat perbedaan, kita tahu akarnya, kita tahu permasalahannya. Inilah yang saya ingin coba, apa yang kita alami ini kita ingin terangkan agar supaya para hadirin sekalian dan hadirat merasakan indahnya penerangan Al-Quran, hidayah Al-Quran ini, betapa indahnya, sehingga Nabi pun menerangkan kepada kita betapa mudahnya agama ini, betapa indahnya agama ini, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu marilah kita renungi. Jadi kita coba mendalami Al-Quran ini, meresapinya, ya. Dan saya coba ajak, ya, kita semua bareng-bareng, ya, saya enggak mengajarkan seperti itu, tapi kita mengajak, ya, ibarat Anda mengajak antum semua, yuk kita jalan-jalan ke pantai ilmu Al-Quranul Karim. Sebab ilmu Allah ini, ya, Al-Quran adalah refleksi dari ilmu Allah. Allah gambarkan bagaikan lautan, ya, dalam surah Al-Kahfi kan, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andai kata lautan itu kami jadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru, pasti lautan tersebut akan habis
qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habisnya kalimat Allah, kalimat Tuhanku. Ini menggambarkan bagaimana luasnya kandungan Al-Quran itu. Kalau kita mau nyelami bagaikan lautan. Bahkan andai kata lautan ini sudah habis, dijadikan lagi lautan yang baru untuk menulis ya, kalimat-kalimat Allah ini, niscaya tidak akan habis kalimat Allah, niscaya lautan itu akan kering kembali sebelum habisnya ilmu Allah yang dituliskan. Dan oleh karena itu Al-Quran ini begitu luasnya ya, dan kita ini ya, dengan berinteraksi dengan Al-Quran, kita coba yuk kita menuju pantai lautan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ya. Tentunya nantinya kita akan mendapatkan manfaat dari lautan ilmu itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan merasa oh saya kan orang yang nggak pernah di pesantren ya, saya dulu hanya belajarnya umum seperti itu. Enggak masalah, masing-masing kita akan mendapatkan nanti bagaimana ilmu dari Al-Quran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau dia mengerti bahasa Arab, nahwu sorobnya, akan dapat ya, sesuatu yang lebih lagi nantinya ya. Sebelum itu marilah kita ya, baca umul kitab suratul Fatihah sebagaimana biasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan bacaan umul kitab ini membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya dan sebagainya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi kita hati-hati kita ini untuk memahami firman-firmannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita, terutama juga saudara kita yang saya sangat terkesan, yaitu jamaah kita ini yang dulu biasa suka mengajukan pertanyaan kalau kita mengajar. Haji Abdul Khalik ya, sudah belum lama ini dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya kepadanya dan menjadikan kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin dan hadirat sekalian, yang pertama-tama kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Shad ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang Al-Quran ini, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab. Al-Quran adalah sebuah kitab anzalnahu yang kami turunkan, mubarakun anzalnahu ilaika yang kami turunkan kepada engkau ya Rasulullah, mubarakun yang penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, hendaklah mereka merenungkan ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan hendaklah para ulul albab, orang yang memiliki hati nurani dan pikiran yang bersih, mengambil pelajaran dari Al-Quran.
Ini lamnya di sini, liyadabbaru, hendaklah, ini bentuk perintah sebenarnya. Lamnya ini lamul amr, ya. Kalau perintah untuk orang ketiga itu memang ya, tidak langsung, tapi dengan menggunakan lamul amr. Jadi ini sebenarnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi bukan hanya kita diperintahkan membaca Al-Qur'an, tapi merenungi Al-Qur'an, makna-maknanya direnungi, itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 82 Allah mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapakah mereka tidak mau merenungkan Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an itu datang bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan dapati padanya itu banyak sekali perselisihan di dalamnya. Artinya paradoks, ya, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau itu Al-Quran bukan dari sisi Allah, ini menunjukkan ya, karena Al-Quran ini dari sisi Allah, setiap ayatnya itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada paradoks di antara satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 24 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mau merenungi Al-Qur'an? Apakah hati mereka itu sudah tertutup? Sudah ada gembok di hatinya sehingga enggak mau merenungkan Al-Qur'an. Ini sebenarnya peringatan-peringatan pada mereka yang tidak mau merenungi Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan-golongan tersebut. Sesungguhnya ya, di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ini, seperti yang saya sebutkan tadi ya, agar supaya tidak terjadi kerancuan atau tidak terjadi hal-hal yang akan membuat orang itu salah di dalam menafsirkan, ya, salah di dalam memahami makna Al-Quran, maka saya berikan ada diagram tahapan pemahaman Al-Quran. Ya. Yang pertama, ini memang baiknya ya ada slide-nya, tapi tadi saya nggak minta disiapkan ya, karena saya pikir saya berbicara setelah Ustaz Husin, jadi tinggal ngikut aja gitu. Karena suruh duluan, akhirnya topik apa yang dibicarakan, akhirnya terpaksa saya buka ini ya. Insya Allah nanti pakai slide atau nanti dibagikan ya, dibagikan ya. Jadi tahapannya adalah persiapan ya. Kemudian tahapan berikutnya perkenalan. Ya kan biasanya tak kenal maka tak cinta kan gitu. Ya kalau kita nggak kenal Al-Quran, ya jauh kita dengan Al-Quran. Ya. Kemudian nanti ada garis-garis besar kandungan Al-Quran. Berikutnya ada rambu-rambu yang harus diperhatikan di dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu baru masuk ke metodologi pemahaman ayat, dilanjutkan memahami ayat dari bahasanya, selanjutnya memahami konteks pembicaraan suatu ayat. Kita lihat ya, ini ayat konteksnya sedang apa, ini penting ya, sebab jangan kita salah naruh. Kadang-kadang ayat perang, kita terapkan dalam keadaan damai. Ya, fa idza laqitumul fa idza laqitum
seperti waqatil musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafa, atau fa idza laqitumuhum faqtuluhum, ya. Kalau kamu faqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuh mereka di mana saja kamu dapati mereka. Ini penting memahami konteks ini, konteks ayat perang ini, ya, bukan ayat-ayat dalam keadaan kita damai, bahaya seperti itu, ya. Itu pentingnya, jadi kita sebutkan di situ. Kemudian setelah itu, setelah konteks, kita mencari tafsir suatu ayat dengan ayat yang lainnya, ya. Ini adalah keunikan Al-Quran, bagaimana ayat itu ayat Quran menerangkan ayat Quran sendiri. Kemudian setelah itu menghubungkan makna dengan fakta-fakta ilmiah. Ini ya penting, karena banyak sekali ayat-ayat kauniyah di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita ini akan terbuka bahwasanya kalau kita pelajari Al-Quran, kita tidak akan ketinggalan dengan mereka-mereka yang mempelajari sains dan ilmu pengetahuan, ya. Umat Islam tidak terbelakang. Ternyata sejak dahulu 14 abad yang lalu, ya, kita sudah diajarkan bagaimana berpikiran yang maju, ya. Ilmu Al-Quran atau ilmu Allah ini mendahului pengetahuan dan penemuan-penemuan yang ditemukan oleh manusia. Di sana nanti kita akan lihat contoh-contohnya, ya. Kemudian mencari korelasi dengan sunnah dan asbab nuzulnya, ya. Dengan sunnah tentunya yang sahih, baik secara sanad maupun matannya, ya. Jangan setiap ketemu hadis, wah ini dianggap sahih, padahal, ya, hadis tersebut menyimpang dengan Al-Quranul Karim. Kita bilang ini hadis, ini bahaya ini. Kita mengatasnamakan sesuatu kepada Rasulullah, padahal Rasulullah nggak mungkin Rasulullah, ya, menerangkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Setelah itu mencari penjelasan dari referensi yang para ulama, ya, ulama terdahulu. Ya, juga kita gak mengabaikan bagaimana pendapat-pendapat para ulama di dalam memahami ayat-ayat, ya. Tentunya banyak ulama kan. Nah, yang sejalan dengan Al-Quran, yang tidak paradok, ya kita ambil. Yang tidak sejalan, ya, atau yang sudah tidak relevan, ya kita nggak ambil seperti itu. Kita juga kita mengecam mereka, ya, karena setiap manusia itu memiliki kapasitas, ya, dan latar belakang masing-masing. Juga terkadang banyak ayat Quran yang pada masa dulu belum terungkap. Oleh karena itu mereka, para ulama, ya, sesuai dengan kapasitas mereka menerangkan sebatas kemampuan mereka. Tapi misalnya sampai sekarang baru terungkap ayat tersebut begitu jelas, misalnya, itu enggak masalah, ya. Jadi tapi ada hal-hal yang thawabit, hal-hal yang pasti, yang tetap, pasti itu tidak akan berubah, ya. Dan yang terakhir penutupnya adalah, jika kita buntu, ya Allah bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah, ya. Jadi ini metode bukan mengabaikan kita bertanya kepada ulama, tidak, tanya kepada para ulama, ya, terutama ahlul dzikri, ahlul Quran, ya. Kalau kita nggak tahu, itu kira-kira stepnya seperti itu, ya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita hanya masuk kepada persiapan dulu, ya. Apa yang dimaksud persiapan? Ya, di sini ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, kita mesti siapkan diri kita, ya. Yang dimaksud persiapan yaitu membersihkan hati kita dari niat selain keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ingin mempelajari Al-Quran, tujuan kita adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam persiapan ini kita meluruskan motif dan tujuan kita, yaitu tujuannya adalah mencari kebenaran, bukan pelajari Quran supaya kita jadi hebat buat mendebat si fulan enggak, ya. Kita mau mencari kebenaran. Kalau nggak salah ada hadis Nabi, barang siapa yang belajar satu ilmu
hanya untuk berdebat, itu nggak ada gunanya itu, ya bukan. Tapi kita ingin mengetahui kebenaran, ya. Dengan kebenaran itu akan jelas mana yang salah, mana yang benar, ya. Kan kita sering dibuat bingung antara banyak pendapat-pendapat karena sering banyak juga riwayat yang berseliweran seperti itu. Dengan Al-Quran akan menjadi jelas semuanya. Jadi luruskan motif kita, tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Yang ketiga, kita harus memposisikan Al-Quran ini sebagai imam, ya, yang akan kita taati seluruh petunjuknya. Ya, kalau imam kan artinya imam harusnya di depan, ya. Imam juga, ya, kalau mengatakan ini ya harus kita ikutin. Imam ruku kita ruku, imam sujud kita harus sujud. Kita posisikan Al-Quran itu sebagai imam kita, ya. Kalau kita belajar sama guru, ya kayak guru kita lah gitu, ya. Jadi apa petunjuk-petunjuknya kita ikuti. Yang keempat, tidak mengedepankan berbagai persepsi sebelumnya dalam diri kita, agar kita tidak menggiring pemahaman Al-Quran kepada pemahaman kita sebelumnya. Ini mencari ayat. Jadi itu kita sudah punya pemahaman nih, kita cari Al-Quran yang sesuai dengan pemahaman kita. Ini namanya menggiring Al-Quran untuk menurutin kita. Nah ini maksudnya. Kalau ini yang sebaliknya tadi, bukan Al-Quran kita jadikan imam, tapi Al-Quran kita jadikan makmum. Ya, jadi Al-Quran kita cari ayatnya supaya membenarkan kita punya persepsi seperti itu, ya. Ini yang Rasulullah katakan, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini di hadapannya menjadi imamnya, Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, pakai Al-Quran juga, tapi ya, yang dominan bukan Al-Quran, tapi pendapat dia. Al-Quran hanya dicari tempelan-tempelan ayat, potongan-potongan ayat untuk menguatkan pendapat dia, ya. Maka saqahu ilan nar, Al-Quran akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Lihat Al-Quran juga. Inilah yang Rasulullah SAW katakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis ini sering disalahartikan. Dibilang barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, hendaklah disiapkan tempatnya di neraka. Padahal bukan begitu artinya. Kalau kita mau memahami sesuatu kalau tanpa akal nggak bisa kita. Akal ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia ini, bagian dari tahapan hidayah Allah kepada kita. Kalau kita nggak bisa nggak pakai akal, itu nggak boleh pakai akal, nanti dengerin aja seperti itu. Kalau kita nggak pakai akal, kita namanya berarti ghair mukallaf. Kalau kita belajar fikih, ya, awalnya kita harus tahu siapa itu orang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang berakal. Ketika seorang tidak ada akalnya, ya mukallaf itu akil balik, kan? Akil balik, ya sudah berakal dan sudah balik, itu sudah mencapai usia dewasa. Nah kalau nggak berakal, nggak wajib sholat. Orang gila wajib sholat? Enggak, hilang kewajiban. Kita ini ya harus gunakan akal kita. Kita nggak bisa mengetahui sesuatu tanpa kita memiliki akal. Bukan itu artinya, ya. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya ini, persepsinya. Ra'yihi dia pendapatnya sendiri, artinya hawa nafsunya. Sesuai dengan keinginannya. Ya, digiring Al-Qur'an, ya, supaya membenarkan hawa nafsunya. Dicari ayat-ayat Quran, ya. Misalnya dia melakukan kejahatan, bagaimana nih ayat Quran yang menjustifikasi, ya, membenarkan dia punya kelakuan seperti itu, kelakuan buruknya. Ini yang Rasulullah katakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan
pendapatnya, yaitu yang dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, ya, maka siapkan tempat di neraka. Jadi gitu ya. Jadi yang kita kedepankan, ya, jangan kita mengedepankan persepsi kita. Bukan berarti kita nggak boleh memprediksi sesuatu, maknanya mungkin begini, nggak masalah. Tapi jangan itu yang jadi kita tekankan. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan Al-Quran, kita lihat penjelasan satu ayat dengan ayat yang lain, maka itulah yang harus kita ikuti, ya. Yang kelima, perlu diingat, ini yang sangat penting, ya, bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab suci dan dia tidak akan berinteraksi kecuali dengan yang suci atau yang tulus, ya. Jadi harus kita bersihkan oleh itu hati kita, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, dalam surah Al-Waqiah, ya. La yamassuhu illal mutahharun. Sungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia, fi kitabim maknun, yang berada di dalam kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang dapat menyentuhnya, ya, bersentuhan dengannya kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, induknya Al-Quran di Lauhul Mahfuz, dan Allah turunkan kepada kita, ya. Inilah Al-Quran yang berada di hadapan kita. Ini juga, ya, itu adalah Al-Quran yang mulia ini. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran tidak akan bersentuhan dengannya kecuali orang-orang yang disucikan hatinya, ya. Kalau kita mau menjadi mutahharun, orang-orang yang disucikan, kita harus berupaya, ya, mensucikan diri kita, ya. Kita kalau mau menjadi hamba-hamba al-mukhlasin, ya, sering dalam Al-Quran disebut innahu min ibadinal mukhlasin, arti hamba-hamba kami yang dibersihkan hatinya, diikhlaskan. Kalau kita mau jadi mukhlasin, kita harus berupaya menjadi mukhlisin, ya, menjadi orang yang membersihkan diri dari kita dulu, yang pertama, ya. Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Kalau tanpa ada upaya dari kita, Allah akan biarkan kita harus, ya, berupaya menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yamassuhu illal mutahharun, ya, ini menunjukkan bagaimana Al-Quran akan berinteraksi. Kalau hati kita bersih dengan penuh keikhlasan tadi, Allah akan bantu, ya, memahami ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, ya, kita perlu melakukan tazkiyatun nafs, artinya mensucikan diri kita, ya. Tazkiyatun nafas dengan banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, ya. Ketika bertasbih itu, ya, mensucikan dirinya, bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, dengan mensucikan diri kita juga dari sifat syirik, sombong. Nah, ini pertama, sombong ini apa? Kalau orang sombong udah nggak bakal bersentuhan dengan Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna anha, ya, aku akan palingkan ayat-ayatku ini dari mereka-mereka yang menyombongkan diri. Lihat, ya, ini udah penyakit, ya. Jadi kalau sombong, ya, maka sudah pasti dia tidak akan menerima Al-Quran, ya. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilal rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin, dalam surah Al-A'raf ayat 146, ya. Aku akan palingkan, ya, dari ayatku ini alladzina yatakabbaruna fil ard, mereka-mereka yang menyombongkan diri di muka bumi. Ini bahaya sekali, ya. Walaupun kadang-kadang orang sudah paham, sudah yakin, tahu benar Al-Quran, tapi kalau ada kesombongan dalam hatinya, nggak akan nerima Al-Quran. Nah, itu tafsiran menurut inti aja, kata. Tafsirannya ada lagi yang lain, nggak seperti itu.
Seperti itu kadang-kadang kalau udah kita jelaskan Al-Quran, tapi dia tetap nggak mau. Ya, inilah yang apa yang kita lihat dalam sejarah bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal nggak mau beriman kepada Nabi, padahal sudah tahu itu benar. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum, mereka ingkar dengan Al-Quran padahal hati mereka yakin kebenaran Al-Quran. Kenapa itu bisa ingkar seperti itu? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kena kesombongan. Uluan itu arti merasa wah tinggi, merasa dia hebat, merasa paling layak sebenarnya yang dapat Al-Quran saya ini. Memang sampai mengatakan laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, sampai mengatakan kenapa sih Al-Quran nggak diturunkan kepada orang yang memiliki kedudukan di dua kota yang besar, yaitu maksud kota Taif dan Mekah. Maksudnya kenapa sih Al-Quran nggak turunin ke Abu Jahal gitu? Dia merasa dialah yang berhak ya. Padahal ya, Allah menentukan siapa yang layak ya. Allah lah yang tahu siapa yang layak menerima Al-Quran ini. Nah ini jadi sombong itu adalah penghalang utama dari kita berinteraksi dengan Al-Quran, dari mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya juga ya, kita bersihkan dari riya ya, ujub dan sebagainya. Jangan baru kita sudah paham Al-Quran kita merasa takjub, wah udah paling benar, paling pintar. Enggak ya, kita ajak saudara-saudara kita untuk sama-sama memahami Al-Quran, melihat argumen Allah subhanahu wa ta'ala dan Al-Quran. Bukan sudah itu kita menganggap paling hebat, paling pintar, enggak ya, yang seperti itu. Inilah persiapan yang harus kita persiapkan sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti selanjutnya ya, perkenalan ya, kemudian garis-garis besar kandungan Al-Quran insyaallah ya dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mentadabburinya, sehingga kita selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui kitab sucinya ini ke dalam jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.